Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore buat semua yang lagi nonton video aku. Perkenalkan, nama saya Arga Maestro Sinaga. Saya dari kelas 11 IPS 3 akan membawakan materi tentang teks eksplanasi. Nah, di sebelah kanan saya ada pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu explain, menjelaskan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, tujuan utama dari teks eksplanasi itu untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Itu jadi misalnya fenomena gempa bumi. Nah, nanti di satu paragraf itu ada dari pemaparan penyebab gempa bumi itu apa dan akibat dari bencana gempa bumi itu apa. Jadi tujuannya itu untuk memaparkan sebab dan akibat dari suatu fenomena. Dan satu tujuan lagi itu ada jadi biar si pembaca memahami fenomena yang terjadi. Jadi si pembaca itu paham si fenomena ini tentang apa sih, dan penyebab si fenomena yang terjadi itu kenapa gitu. Fungsi teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu sebab akibat dari peristiwa. Oke, sekarang kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Nah, struktur eksplanasi itu ada satu pernyataan umum. Pernyataan umum tuh kayak latar belakangnya si kejadian itu. Kayak pembuka dari si bacaan. Kayak pendahuluan gitu. Terus deretan penjelas. Deretan penjelas itu kayak sebab akibat, menjelaskan si fenomena itu terjadi kenapa. Terus interpretasi. Interpretasi itu kayak pendapat atau penafsiran si penulis tentang suatu kejadian tersebut. Nah, yang terakhir simpulan. Simpulan itu saran dari si penulis dalam menyikapi fenomena yang terjadi gitu. Udah itu kita lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri atau karakteristik dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu ilmiah. Ilmiah itu artinya berdasarkan fakta, realita, dan penelitian. Yang kedua adalah logis. Jadi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga objektif. Objektif itu didukung teori yang mendukung atau relevan. Yang keempat bukan teks persuasif, jadi tidak mempengaruhi pembaca. Yang kelima bukan teks prosedur, jadi tidak disadari dan berlangsung dalam waktu yang panjang. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Nah, kaidahnya itu ada 6. Jadi yang kopula adalah verba yang menghubungkan subjek dengan komplement kata kerja. Jadi kopula itu adalah kata kerja, definisi contohnya kayak adalah, merupakan, iyalah. Nah, itu kopula. Yang kedua adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu adalah digunakan pada bagian deretan penjelas, bertujuan untuk menjelaskan sebab dari akibat. Jadi menjelaskan suatu sebab akibat dari si fenomena. Kata kerja atau verba, semua kata yang menyatakan perbuatan atau kegiatan. Jadi contohnya kayak berlari, memasak, mencuci, pokoknya yang kegiatan-kegiatan gitu. Biasanya menduduki fungsi predikat. Keterangan itu kata yang bersifat menerangkan kata sebelumnya, seperti kata kerja, kata sifat, kata bilangan, namun tidak menerangkan kata ganti benda dan kata ganti nama. Nah, kata keterangan disebut juga kata adverbal, berfungsi menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Nah, jadi istilah ilmiah adalah
istilah untuk memperjelas definisi hubungan sebab akibat. Nanti itu ada 6. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Yang kedua, kata ganti empunya. Yang ketiga, kata ganti penunjuk. Yang keempat, kata ganti penghubung. Yang kelima, kata ganti penanya. Yang keenam, kata ganti tak tentu. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama itu membuat rancangan kerangka atau teks. Diidentifikasi fenomena berdasarkan struktur teks. Yang kedua itu menentukan topik yang menarik. Jadi topik itu harus menarik dan membuat si pembaca itu tertarik tentang si teks eksplanasi tersebut, kayak misalnya fenomena alam, sosial, dan lain-lain. Yang ketiga mengumpulkan referensi. Jadi mencantumkan fakta atau kayak analisis dan yang lainnya. Yang keempat itu mengembangkan teks. Jadi si teksnya itu dikembangkan menjadi suatu teks yang utuh gitu. Terus yang kelima menyunting teks. Menyunting itu kayak mengedit teks. Jadi si teksnya itu lebih menarik untuk dibaca gitu. Finally, ini sekian dari materi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan terima kasih juga telah menonton video saya. Tolong bantu like and comment dan juga subscribe ya guys. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi.